Bau mulut sangat akrab bagi mereka yang berpuasa. Ini terjadi karena orang yang berpuasa memproduksi lebih sedikit air liur untuk melindungi mulut dari kuman mulut. Salah satu solusi untuk menghilangkan bau mulut dengan cara menggunakan siwak. Alat kunyah tradisional ini bisa menjaga kesegaran mulut dan menjaga kesehatan gigi. Saran Dr. Abdulaziz Al-Saif, seorang dokter gigi di Riyadh kepada Arab News, mengatakan bahwa untuk menghindari bau mulut, siwak memberikan keajaiban. Siwak merupakan sikat gigi alami yang antara lain bermanfaat juga menimbulkan aroma wangi di mulut. Dr. Aisyah Ali Ahmad, dokter gigi lainnya, menambahkan bahwa siwak menghilangkan bau tak sedap dan meningkatkan indera perasa, mempertajam daya ingat, mencerahkan gigi, memperkuat penglihatan, membantu pencernaan, dan juga menjernihkan suara. Berbagai hadis mendokumentasikan peningkatan status dan pentingnya siwak. Abu Hurairah pernah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Seandainya dalam hal karena takut membebani umatku secara berlebihan, niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk menyikat gigi dengan siwak setiap kali sholat." Hadis riwayat Sahih Muslim. Ada pula Aisyah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Siwak adalah alat untuk menyucikan mulut dan menyenangkan ya Allah ya Rabbi." Hadis riwayat Nasai. Lebih lanjut, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda pada suatu hari Jumat, "Wahai jamaah muslim, Allah telah menjadikan hari ini sebagai hari raya Idul Fitri, maka mandilah dan gosok gigimu dengan siwak." Hadis riwayat Tabarani, Majma'us Zawaid. Ada pula mengenai pohon nimba. Di Arab Saudi, siwak biasanya bersumber dari pohon Salvadora persica, yang dikenal sebagai arak dalam bahasa Arab. Varietas ini juga ditemukan di Sudan, Mesir, dan Chad. Pohon palem atau zaitun yang rasanya pahit juga digunakan untuk membuat siwak. Sedangkan pohon nimba adalah pilihan yang populer di Asia Selatan. Di beberapa wilayah Arab, pohon-pohon ini berasal dari daerah kering dan menanamnya akan mengurangi pengguguran di daerah di mana hanya ada sedikit tanaman yang dapat tumbuh. Hal ini juga membantu masyarakat untuk mengembangkan pendapat berkelanjutan sambil melestarikan bagian penting dari warisan budaya mereka. Siwak telah mendapat pengakuan luas, dan Organisasi Kesehatan Dunia atau bisa disingkat dengan WHO merekomendasikan bahwa penggunaan siwak untuk kebersihan mulut pada tahun 1986 dan tahun 2000. Sebuah studi yang dilakukan oleh panel dokter gigi di King Saud University mengatakan bahwa proses mengunyah tongkat yang berulang-ulang melepaskan getah segar dan silika atau bisa juga disebut dengan mineral kelas mengkilap yang bertindak sebagai bahan abrasif untuk menghilangkan noda. Studi ini juga menemukan bahwa manfaat siwak terhadap kebersihan mulut dan kesehatan gigi sama atau bahkan lebih besar dibandingkan dengan penggunaan sikat gigi dan juga pasta gigi. Penelitian tersebut mengidentifikasi 19 zat alami yang terdapat pada siwak yang bermanfaat bagi kesehatan gigi. Antiseptik alami membunuh mikroorganisme berbahaya di mulut. Asam tanat melindungi gusi dari penyakit, dan minyak aromatik meningkatkan air liur. Studi tersebut menambahkan bahwa bulu siwak sejajar dengan gagangnya, bukan tegak lurus dan lebih mudah menjangkau sela-sela gigi yang seringkali tidak dapat dijangkau oleh sikat gigi konvensional. Untuk menggunakan siwak, gigit sekitar 1 cm rantingnya dan kunyah hingga melunak dan membentuk bulu. Proses ini dapat dipercepat dengan mencelupkan ujungnya ke dalam air untuk memisahkan seratnya. Setelah bulunya terbentuk, siwak dapat digunakan seperti sikat gigi biasa tanpa pasta. Ada pula mengenai praktik kuno. Penggunaan siwak adalah praktik kuno di Arab Saudi, Timur Tengah, dan Afrika Utara serta banyak negara Asia. Umat Islam menggunakan beberapa kali selama bulan Ramadan sebelum tidur, saat sahur,
saat wudhu, saat makan malam, sebelum membaca Al-Quran, saat melakukan perjalanan, dan setelah bangun tidur di pagi hari. Penjualan siwak meningkat drastis di Arab Saudi selama bulan suci Ramadan. Abdullah Ahmed, seorang penjual siwak di ibu kota, mengatakan bahwa saya memperkirakan penjualan akan meningkat hampir 300%.